Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast UIN Jakarta, khusus untuk guru besar. Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Profesor Dr. Oman Fatur Rahman, M.Hum. Selamat datang, Prof. Terima kasih, Kang Deden. Prof. Oman adalah guru besar filologi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta yang baru-baru ini dapat penghargaan Habibie Prize. Habibie Prize tahun 2023 ini hanya satu kategori, dan itu satu-satunya dimenangkan oleh Profesor Dr. Oman Fatur Rahman. Kesuksesan Prof. Oman ini tentu tidak datang tiba-tiba. Kita akan berbincang bagaimana awal mula Prof. Oman akhirnya menjadi guru besar dan dapat penghargaan yang prestisius di Indonesia ini. Assalamualaikum, Prof. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Kang Oman ya. Mangga. Sambil kita ngopi agak sedikit santai tapi serius. Ya. Kang Oman, boleh diceritakan bagaimana awal mula masuk UIN Jakarta? Wah, jauh sekali ya. Awal mula masuk Jakarta, IAIN Jakarta itu tahun 90. 90, Prof. 90. Ya? Tapi sebetulnya ceritanya lumayan panjang. Saya hampir tidak bisa menjadi mahasiswa tahun 90 itu. Pokoknya hampir gagal karena tahun 90 sebetulnya itu tahun terakhir ijazah saya berlaku. 3 tahun, Prof. Ya? Berlaku. Ya, masa berlaku ijazah itu kan 3 tahun 3 ya. tahun untuk masuk ke kampus negeri. Betul. Ya. Saya lulus tahun 87. 87, dari Prof. MAN Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya. Jadi saya mondok di sana. Kemudian saya pengen kuliah, tapi baru bisa terwujud itu tahun 90. Itu pun dengan detik-detik yang hampir tidak bisa. Cuma kalau diceritain bisa 1-2 jam. Sikatnya, Prof. 3 tahun itu ngapain aja, Prof? 3 tahun. Jadi selepas dari Madrasah Aliyah, saya kebetulan dapat PMDK, penelusuran minat dan bakat ya. Jadi boleh masuk ke perguruan tinggi tanpa tes. Tanpa tes. Semacam jalur undangan ya. Jalur undangan. Ke IAIN Bandung. IAIN Bandung. Sekarang UIN Bandung ya. Betul. Waktu itu saya jurusan agama. Nah, saya dengan senang hati bergembira lapor kepada orang tua, kepada bapak di Kuningan. Saya dari Kuningan, bahwa saya lulus gitu ya. Ya tentu saja orang tua bahagia ya. Tapi kemudian bertanya, nanti SPP-nya ditanggung juga nggak? Iya. Enggak. Apa satu paket gitu? Satu paket gitu beasiswa? Enggak, harus bayar sendiri. Gitu. Kalau gitu bapak nggak punya uang. Oke. Jadi kamu nggak bisa kuliah. Nah, jadi saya dimasukkan ke pesantren lagi. Jadi nggak jadi kuliah di UIN Bandung. Pesantrennya khusus yang pesantren tanpa sekolah. Itu di pesantren Haur Kuning, di Baitul Hikmah Haur Kuning, Salopa, di Cikatomas, ya, dekat Cikatomas, Tasikmalaya juga. Tapi di gunung. Jadi kalau mau ke pesantren itu motor pun tuh harus bismillah dulu itu. Apa artinya tuh harus bismillah? Harus nanjaknya luar biasa. Siap. Kadang-kadang gigi satu pun nggak bisa naik kita. Ya, karena saya belakangan tuh bawa motor Pak Kiai gitu ya. Jadi saking nanjaknya jadi kalau udah sampai ke atas itu di tengah-tengah balik lagi misalnya saking naiknya. Saking tanjakan. Nah, saya pesantren di situ. Siap. Kemudian tiap hari itu saya menghafal Jurmiyah, Al-Kalamu Walabdul Muraqabul Mufidu sampai Alfiyah. Alfiyah itu kan kitab Nahwu Shorof yang tertinggi ya. 1000 bait Alfiyah. Kemudian kalau hari Minggu saya ke hutan, ikut memotong, mencari kayu bakar untuk makan para santri juga. Jadi kita masak sendiri. Oh, hari Minggu itu khusus untuk nyari gitu ya. Wow. Nah, itu selama 1 tahun saya di situ. Jadi nggak jadi kuliah, santri tahun di situ. Udah pokoknya hampir putus harapan saya kuliah. Oke. Tapi saya mencoba untuk menjaga. Jadi pesan dari bapak itu pokoknya kamu yang penting itu belajar ngaji gitu. Pesannya itu ya. Niatnya itu ya. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi lah gitu ya. Iya. Jadi saya tetap menjaga asa, saya pengen kuliah.
Jadi setahun kemudian saya pamit ke Pak Kiai Saifuddin Zuhri, almarhum almarhumlah, saya ingin kuliah. Awalnya tidak diizinkan tapi saya maksa. Saya pulang ke Bapak, Pak udah setahun ilmu saya sudah cukup nih. Gitu. Lapor ke Bapak. Kan. Kalau perlu dites lah. Gitu, Iya. Dites jurmiyah, dites kalau Muhammadun huwa Abdul Maliki, wah kan keren kan. Keren. Nah, ya boleh sih, udah bisa sih, tapi bayarnya gimana? Belum ada juga. Gitu. Jadi tidak bisa. Gagal lagi. Singkat cerita masuk lagi ke pesantren Miftahul Huda. Di mana itu? Masih di Tasikmalaya. Masih di Tasik. Dimasukin lagi, nggak ada sekolah. 4 bulan di situ. Saya nggak kuat. Akhirnya saya nekat, kemudian satu subuh saya ambil sarung, kemudian saya tutupi wajah saya, kabur ke stasiun kereta, pulang ke Kuningan. Pulang ke rumah pokoknya, itu. Kiainya kan nahan kan, nggak boleh saya beberapa kali izin, jadi saya tanpa izin. Kabur Pokoknya juga, saya pengen kuliah, karena Siap. saya tahu masa berlaku ijazah saya hanya 3 tahun. 3 tahun. Itu tahun 88. Berarti dengan sadar itu Prof kabur gitu ya? Iya, kan sadar. Dan saya bilang ke ayah saya, izinkan, yang penting saya ingin ke Jakarta, ingin kuliah ke IAIN Jakarta waktu itu. Nah, karena di dalam bayangan saya itu saya pernah melihat mahasiswa pakai jaket alma mater tuh keren banget gitu. Oh gitu ya? Misalnya kalau lihat mahasiswa itu pakai jaket tuh kayaknya keren. Santri dulu melihat kagum kan? Sosok mahasiswa yang berjas itu keren. Jadi saya ke Jakarta, tapi kan modalnya modal nekat. Jadi di Jakarta ya langsung ke kampus boro-boro. Tak maunya itu tahun 88, 89 itu saya pengen langsung daftar, tapi kan ternyata biaya daftarnya 500.000 waktu itu sekitar 500.000. Dari mana saya kan? Oke. Akhirnya saya jualan rokok, jadi pedagang asongan ya. Ya Allah. Jadi Kebayoran Lama saya jalan kaki sampai ke Tanah Abang, Wahid Hasyim setiap hari. Itu modal ininya kan punya orang. Jadi sehari itu saya dapat 10.000, 15.000, tapi hak saya hanya 10%. 10% dari 15.000. Jadi sehari itu dengan terik matahari yang sangat itu saya hanya dapat 1.000 atau 1.500. Iya. Saya tulis. Itu bisa apa itu 1.000? Ya nggak bisa apa-apa karena waktu itu dolar sekitar 2.000 ya. 2.000 jadi ya. Kalau beli rokok sebungkus itu 450 gudang garam waktu itu. Saya ingat karena saya jualan rokok gitu. Satu bungkus 450. Tapi ngerokok nggak mah manajer waktu itu? Ya bangkrut kalau ngerokok. Saya nggak ngerokok gitu. Ya. Jadi karena tidak cukup, kemudian suatu ketika saya menemukan iklan ini gitu, iklan di koran. Ada di koran, ada iklan, dicari editor bahasa Arab. Ada percetakan buku. Jadi akhirnya ya saya ikuti tes itu untuk menjadi editor bahasa Arab. Dan ya alhamdulillahnya lulus ya. Alhamdulillah. Kalau begitu tahun depan saya harus bisa kuliah. Lumayan kan? Gajinya 80.000. 80.000. Lumayan lah waktu itu 80.000 besar ya. Uang makan 1.000. 1.000. Karena bahasa Arab saya bagus, prestasi kerja bagus, kinerjanya naik jadi 2.000. Oh, uang makan. Iya. Itu udah mulai merokok kalau waktu itu. Karena udah ada nih buat rokok. Ada ya, ada anggarannya ya. Rokok. Cita-cita saya adalah saya pengen kuliah. Nah tahun 90, ini saya ceritakan singkat ya. Tahun siap. 90 pokoknya IAIN Jakarta bagi saya waktu itu adalah tujuan hidup saya. Oke. Wah kayaknya keren banget ya, ada kampus di ibu kota IAIN Jakarta begitu. Belum kebayang mau berubah jadi UIN terus lebih hebat sekarang. Pokoknya IAIN Jakarta saja sudah ini luar biasa. Sudah luar biasa. Nah di bulan Juli tahun 90 saya daftar. Jadi 500.000 sudah ada lah gitu. Oh udah terkumpul ya? Terkumpul. Tabung karena selain dari kerja di pabrik saya juga suka khutbah Jumat gitu kan. Itu ada modal ya dari pesantren kan ada honor kan. Siap. Nah kemudian saya daftar. Nah ceritanya waktu itu tes masuk ke IAIN itu hari Kamis misalnya ya. Iya. Saya Rabu sore itu pulang dari pabrik, di Roxy kan, pulang ke Ciputat. Iya, lumayan jauh itu. Lumayan jauh gitu. Kemudian ke sini, besok itu harus tes. Untuk tes itu kan harus ada kartu ininya yang asli ya. Waktu itu kartu daftarnya itu saya titipkan ke ponakan saya yang udah kuliah duluan. Begitu saya ke sini, ponakan saya nggak ada.
Apa yang dilakukan? Saya tanya kemana? Lagi camping katanya di Cipatuguran. Jauh juga. Jadi saya hampir putus asa jam 8 malam. Udah deh, saya kerja di pabrik aja terusin, nggak usah jadi mahasiswa saya bilang. Hampir Udah putus asa. nangis, Wah, udah pokoknya udah. cita-cita di depan mata itu ya. Tapi Allah itu kan selalu punya jalan ya. Nah, ini. Itu ada seorang teman, udah kita cari aja Cipatuguran yuk katanya gitu. Jadi dia kuliah di Fakultas Tarbiyah di IAIN, seangkatan dengan kakak dengan ponakan saya itu. Nganter pokoknya udah ke cari. Kebetulan saya punya motor waktu itu. Tapi motornya suka mogok sebetulnya. Mau cari aja nanya Cipatuguran di mana. Terus Dari Ciputat itu. dari Ciputat. Isi bensin penuh dulu. Sebetulnya kadang-kadang rantainya putus. Bahwa saya bilang gimana nanti lah, aku mangkewe lah gitu ya. Iya. Nah, kemudian nyampe ke lokasi itu singkatnya jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Saya temuin, saya mana kartunya? Ditinggal di Ciputat katanya, nggak dibawa. Astagfirullah. Udah ketemu. Udah ketemu. Ininya kartunya nggak ada. Kalau zaman sekarang tinggal WA aja di situ. Iya. Dulu kan nggak ada kan. Astagfirullah. Saya bilang besok saya harus tes, kapan saya belajarnya ini? Kalau nggak lulus ya udah. Saya nggak mungkin jadi profesor, nggak mungkin dapat Habibie Prize. Iya. Karena dasarnya di situ. Iya, kan modalnya harus mahasiswa. Akhirnya saya langsung balik lagi, katanya disimpan di buku fikih kan. Saya ke kontrakannya, nyampe ke sini jam 6:30 pagi lah. Nyampe. Nah, dan itu pun saya nabrak tebing, koplingnya putus, jadi dari Sukabumi ke Ciputat tanpa kopling. Padahal motor manual kan, motor Honda CB100. Pokoknya udah serba kesulitan tuh saya jalanin. Singkat ceritanya kemudian nyampe Ciputat, saya ambil buku fikih, nggak ada kartunya. Nggak ada. Udah berarti memang gagal nih, udah 7:30 nih. Ujiannya kan jam 8 pagi kan. Jadi udah saya. Tapi kemudian si teman saya itu bilang, bongkar semua bukunya. Mungkin bukan di fikih mungkin. Jadi buku ponakan saya bongkar satu-satu. Ternyata ada di usul fikih. Gitu. Bukan fikih, mirip kan. Akhirnya ketemu, langsung saya ini di aula ini Harun Nasution. Saya masih ingat di lapangan saya duduk gitu, langsung masuk. Kebetulan tesnya bahasa Arab. Tes bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab mah ya. Kalau Muhammadun wa fa'il wa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kan. Aman itu. Lulus. Jadi itu masa-masa paling sulit yang saya bilang hampir tidak jadi mahasiswa. Setelah itu kemudian saya lulus karena milih jurusan yang ya gampang lah, jurusan bahasa dan sastra Arab waktu itu. Prof, itu kan berarti sudah masuk. Kalau kendala ke UIN Bandung itu biaya. IAIN waktu itu ya. IAIN Bandung biaya. Nah ini bayarannya gimana? Oh iya, bayarannya saya kan harus keluar dari pabrik, ya kan. Nah, orang tua tetap tidak bisa bayar karena orang tua saya banyak keterbatasan begitu di kampung. Nah, jadi saya jualan kacamata, jualan batik, jualan jam tangan, apapun saya jual kecuali harga diri nggak saya jual. Jadi sudah berwirausaha sejak mahasiswa. Jadi sejak semester 2 kalau yang di IAIN Ciputat itu mungkin tahu, saya ngontraknya pertama itu di Semanggi 2 ya, di Bang Usman. Itu hadap-hadapan dengan Pak Rektor sekarang, Prof. Asep Saifuddin Jahar ya. Waktu S1 saya sama sekali bukan seorang ilmuwan. Iya. Ya, jadi saya pernah memaksakan diri mereview buku gitu ya. Waktu itu bukunya buku John Esposito, judulnya itu, pokoknya mereview. Kemudian saya kirim ke Kompas waktu itu, ditolak mentah-mentah. Ini apa? Ada tulisannya jawabannya. Saya nyoba, pokoknya ini sangat tidak layak. Kemudian saya dikenalkan dengan buku Islam waktu itu ya, Fajlur Rahman. Berat bacanya, karena yang ada dalam pikiran saya, gimana ini kacamata saya supaya laku gitu. Jadi saya bukan seorang akademisi, bukan seorang intelek gitu ya. Modal saya hanya ilmu nahwu sorof dari pesantren, itu yang membuat saya bisa bergaul dengan teman-teman. Tapi kemudian ternyata gitu ya, yang satu kemanfaatan buat saya itu, saya aktif di organisasi. Organisasi ekstra maupun intra, saya aktif. Jadi kalau aktif mah kan bisa jadi minimal seksi konsumsi, seksi acara, kan nggak harus mikir kan itu kan. Jadi saya bukan seorang akademisi dulu itu.
bagaimana awal mula masuk ke filologi nih, Prof? Ya, satu hal yang saya kira positif ya di IAIN Jakarta saat itu ya, tahun 90-an, adalah iklim akademiknya itu, kelompok studi mahasiswa itu lumayan banyak. Oh, banyak ya, jadi meskipun saya bukan seorang akademisi, seorang yang cinta ilmu banget, ilmuwan gitu ya, tapi saya dikondisikan karena ada kelompok-kelompok studi. Yang penting ngumpul lah gitu. Kan sekarang dulu kan tidak ada main gadget segala. Jadi gimana supaya ketemu teman gitu, kumpul di kelompok studi, ikutan. Lama-lama kemudian saya mengenal manuskrip, mengenal tradisi bahwa para ilmuwan muslim itu banyak yang basis keilmuannya itu sebetulnya dari filologi. Gitu. Dan disitulah saya berkenalan dengan mata kuliah yang dikenalkan oleh guru besar filologi di Fakultas Adab, yaitu Profesor Nabilah Lubis. Jadi Profesor Nabilah Lubis itu harus dicatat sebagai seorang yang berjasa sekali mengenalkan filologi di IAIN. Di IAIN se-Indonesia. Baru pertama kali ya. Waktu itu baru ada di Jakarta saja. Profesor Nabilah Lubis. Waktu itu jadi dekan juga beliau. Dekan. Saya mahasiswanya. Kemudian saya mengenal filologi di sini. Gitu. Dikenalkan Demak paksa atau memang ketertarikan? Ini perlu. Iya, waktu itu beliau minta beberapa mahasiswanya untuk menulis skripsi filologi. Ada beberapa orang, seingat saya waktu itu ada 5 orang yang terutama yang ditawarkan termasuk saya. Tapi saya termasuk yang menolak. Saya bilang, Bu, filologi itu nggak menarik, mohon maaf. Jadi pernah nolak berarti? Pernah nolak, jadi cinta filologi itu ditolak sama saya waktu itu. Iya. Tapi sekarang malah jadi ini filologi, saya nggak tahu juga ya. Saya bilang saya ingin menulisnya itu skripsi yang itu keahlian saya, yaitu sorof. Jadi saya waktu S1 itu di Fakultas Adab, jurusan Bahasa Arab, saya menulis Daurut Tasrif fi Fahmi Ma'anil Kalimatil Arabiyyah. Peranan tasrif dalam memahami kalimat bahasa Arab. Bagi saya itu mudah. Jadi saya nggak mau, Bu, ini nanti dikasih beasiswa. Saya nggak mau, Bu. Dikasih beasiswa itu ya? Iya, dikasih insentif oleh Profesor Nabilah, itu luar biasa. Dan ada 3 orang yang memang mengikuti beliau, gitu ya, nulis skripsi filologi. Jadi saya nolak. Tetapi setelah saya lulus, setahun saya nganggur juga, setiap hari malam kerjaan saya main game gitu. Tahun 95 tuh. Iya. Tahun 95 itu setelah lulus saya ngapain selain jualan gitu ya. Akhirnya saya nongkrong aja tuh di situ ada tempat rental gitu di pesanggrahan itu gitu ya. Nah, saya di tempat rental itu saya belajar ngetik bahasa Arab. Oh, udah mulai ngetik bisa bahasa Arab. Ngetik bahasa Arab. Jadi ada yang ngetik, kemudian saya dibayar sekian rupiah. Motivasinya bukan soal apa-apa, uang. Jadi belajar ngetik itu uang. Nah, Bu Nabilah ceritanya waktu itu mau menerbitkan disertasinya. Kan disertasinya filologi, Zubdatul Asror, teks Arab karangan Syekh Yusuf Makassar, ada terjemahnya Pegon. Mau diterbitkan oleh EVO, oleh seorang filolog Perancis waktu itu. Kemudian dicari orang yang bisa ngedit Arab dan Pegonnya udah selaras belum. Cari orang itu siapa, udah ke UI kemana. Di UI ada yang ahli Pegon tapi tidak bisa bahasa Arab. Tiba-tiba nawarin ke saya, Oman mau nggak nih bantuin ibu ngedit ini buku mau terbit katanya. Aduh, manuskrip ya Bu ya. Males saya kalau ketemu manuskrip kan itu bacaannya hurufnya itu kan susah kan. Iya. Tapi ini mah ada duitnya. Kalau ada duitnya mau saya. Jadi motivasi itu uang. Iya dong, saya how to survive kan gitu supaya selembar oke mau. Iya. Saya kerjakan. Ini salah nih. Ini Pegonnya itu bukan ini terjemahnya. Ini tuh. Nah, penyelarasan itu ya. Si yang mau menerbitkan ya penyelarasan itu setelah lihat hasilnya itu Profesor Ongris Sembetloa namanya. Itu terkagum-kagum. Ini kok hasil editingnya bagus sekali katanya. Padahal ini sudah diedit juga sebelumnya oleh calon doktor filologi katanya. Calon doktor filologi. Ini siapa ini yang edit? Udah dokter ya? Belum, itu baru lulus S1 katanya. Iya. Coba panggil orangnya. Singkat cerita saya dipertemukan. Kemudian Prof Nabilah dan Prof Ongri itu bilang kamu harus masuk filologi S2-nya. Udah deh dibiayain, cariin beasiswa. Mau nggak S2? Kalau beasiswa mau saya. Ini pokoknya mata duitan lah dulu. Ada kuliah dibayarin. Mau gitu ya. Jadi sebetulnya pelajarannya itu adalah bahwa memang bidang tertentu itu
harus ada afirmasi, harus ada yang memaksa seseorang mempelajari filologi, gitu ya, kasih beasiswa, fasilitasi. Kalau saya tidak dipaksa saat itu dikasih beasiswa, iming-iming lah katakanlah begitu ya, tidak akan ada Oman sekarang yang seperti. Jadi sekarang. Prof Oman S2-nya waktu itu filologi. Filologi di UI. Di UI. S3 juga. S3 juga karena ada beasiswa juga dari Ford Foundation. Ford Foundation. Waktu S2 itu beasiswanya dari Yayasan Naskah Nusantara. Yayasan Naskah Nusantara. Dari Ford Foundation juga sebetulnya. Jadi kasih beasiswa, S3 juga 5 tahun saya dikasih beasiswa. Jadi udah nggak usah jualan rokok lagi. Jadi beasiswa aja. Fokus belajar. Walaupun saya tetap jualan kacamata, saya tetap sampai sekarang bahkan sebetulnya. Beberapa bulan lalu ya, kalau sekarang ada ini saya masih punya triknya bagaimana keuntungan dari kacamata itu besar. Wah, cocok gini yang jualan kacamata. Kayak perlu deh kayak belajar. Prof kan pernah ke Inggris, pernah ke Jepang, pernah Jerman, Prancis. Itu dalam rangka apa dan ditawari siapa? Prof? Ya, jadi alhamdulillah ya, IAIN waktu itu ya Fakultas Adab khususnya memberi kemudahan kepada saya untuk mengembangkan bakat saya yang ternyata terpendam, bakat riset gitu. Bakat riset. Ya, jadi ketika S2 saya dengan cepat menyelesaikan tesis saya, kemudian dianggap layak terbit jadi buku. Jadi tahun 99 terbit tesis saya dan seterusnya. Ketika S3 juga begitu. Nah, 96 kan saya jadi PNS kan. 96 PNS. Ya. Jadi berarti setahun ya setelah lulus. Setelah nganggur itu, betul. saya diterima sebagai CPNS di Fakultas Adab. Waktu itu Profesor Nabilah, udah kalau mau kuliah nggak apa-apa walaupun masih CPNS, karena filologi masih jarang. Diizinkan kuliah. Nah, itu pentingnya otoritas gitu ya, kekuasaan digunakan dengan baik. Iya. Kebijakan yang bijaksana. Kebijakan yang bijaksana. Karena waktu itu susahnya, belum pernah ada mahasiswa yang dari IAIN kuliah filologi di UI, belum ada. Berarti Prof satu-satunya waktu itu. Waktu itu yang pertama yang ngambil S2 filologi. Prof Nabilah itu kan di sini kan S3-nya. Betul. Hanya saja beliau belajar filologi ke Prof Ahadiyati Ikram ke Belanda, tapi by degree itu saya yang pertama. Jadi kata Prof Nabilah, udah pokoknya kamu ini aja. Jadi 96 kemudian lulus, lanjut 98, lulus 2003. Itu sudah terbit berapa buku ya, 3 buku waktu itu. Akhirnya ada tawaran ke Jerman pertama kalinya. Pertama ke Jerman. Jadi kamu kayaknya bisa nih riset, bagus risetnya. Mau tidak mengajukan riset ke Alexander von Humboldt Stiftung. Jadi itu yayasan di Jerman yang membiayai postdoc. Diundang oleh Prof Edwin Wirenga di Köln University. Saya mengajukan dan alhamdulillah ketika mengajukan riset manuskrip itu 2006 saya diterima di riset di Köln gitu ya. 2 tahun saya di Jerman bersama keluarga. Saya baca manuskrip, saya nulis buku, saya nulis artikel dan seterusnya. Saya mulai mengenalkan manuskrip di blog. Waktu itu masih pakai blogspot gitu ya. Zamannya masih belum Facebook waktu itu. Belum ya. Nulis blog. Nulis, saya cukup rajin gitu. Saya nggak tahu itu kecintaan terhadap manuskrip sudah numbuh waktu itu. Karena saya selama riset S2, S3 itu saya keliling ke surau-surau di Minangkabau, ke kemana gitu ya, ke Aceh segala itu, sehingga numbuh. Nah, di situ mulai itu saya menjadi orang bilang ya akademisi, peneliti gitu ya. Iya. Jadi pengalaman dari S2, S3, kemudian juga Prof Oman ditawari berbagai lembaga internasional itu dalam rangka memperkenalkan UIN Jakarta. Ya, saya selalu waktu itu begitu. Jadi dimanapun saya sampaikan, karena begini, ada anggapan bahwa IAIN itu hanya mempelajari agama saja. Nah, sementara bidang saya kan humaniora. Saya bilang humaniora sih, tetapi humaniora yang mengambil objeknya itu manuskrip Islam Indonesia. Karena saya sadar ternyata manuskrip Islam Indonesia waktu itu belum ada Indonesia ya, Nusantara. Jadi manuskrip Islam Nusantara itu banyak sekali ditulis oleh para ulama masa lalu. Ini harus dipromosikan, saya bilang nih, ke luar negeri.
Nah, saya masih ingat 2009 saya presentasi di Cambridge University tentang khasanah kekayaan manuskrip Islam Indonesia itu tidak kalah dengan Iran, saya bilang. Peradaban Islam Indonesia itu tidak kalah dengan Turki. Gitu ya. Mungkin mereka lebih maju ya karena duluan. Nah, kita itu kan mulai abad ke-16 17 ya. Jadi agak belakangan, tapi ini loh keragaman bahasa. Saya tampilkan tuh. Di situ orang mulai kenal IAIN, kenal. Jadi ketika ada peluang-peluang misalnya untuk riset bidang manuskrip Islam, itu selalu nyampainya itu ke saya, ke Fakultas Adab gitu ya. Kemudian IAIN. Nah, kebetulan juga saya di PPIM, di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, itu ada jurnal Studi Islamika. Saya nulis juga di situ, mengenalkan ke orang gitu ya. Lama-lama kemudian ya alhamdulillah jadi terlembagakan, ya salah satunya itu yang bisa saya kontribusikan lah ke kampus saya gitu. Prof, kembali ke yang pertama, Habibie Prize. Itu apa itu Prof, Habibie Prize itu? Ya, saya bersyukur alhamdulillah tentu saja ya perjalanan 27 tahun yang tadi kita cerita itu ya, kalau panjangnya kan menggeluti manuskrip itu mendapat apresiasi dari Habibie Prize. Habibie Prize itu dulu namanya kan Habibie Award kan. Habibie Award itu satu penghargaan yang diinisiasi oleh Profesor Ing B.J. Habibie untuk para perseorangan yang dianggap memiliki kontribusi besar katanya di bidang keilmuan, inovasi teknologi dan lain-lain ya, ilmu pengetahuan secara umum. Tapi biasanya itu kebanyakan bahkan ya itu ilmunya memang ilmu sains umum ya, kedokteran, teknologi, mikrobiologi atau apalah begitu ya, itu yang dapat award. Gitu ya. Nah kemudian di tahun ini alhamdulillah saya nggak tahu siapa yang mengusulkan ya, ada mungkin yang mengusulkan ya nama saya karena saya tidak mengusulkan sendiri. Ya. Saya bilang berdoa aja saya nggak berani untuk dapat Habibie Prize itu. Berdoa aja ke filologi kok dapat Habibie Prize itu gimana ceritanya, makanya saya nggak berani berdoa, nggak berani ngusulin, saya nggak berani lah daftar gitu ya. Padahal bisa daftar kita ke BRIN, ada yang ngusulin. Nah kemudian tahun ini itu sebetulnya 5 kategorinya, ada ilmu dasar, ada termasuk bidang yang saya itu kategorinya ilmu filsafat, agama dan kebudayaan. Filsafat, agama dan kebudayaan. Ya, mungkin karena kebudayaan kan saya manuskrip ya, filsafat karena manuskripnya kan tentang tasawuf, wahdatul wujud, ya, tentang agama. Nah kemudian masuk tim penjurian katanya. Jadi itu Habibie Prize itu penghargaan yang diberikan melalui seleksi oleh tim juri gitu. Dan kemudian alhamdulillah di tahun ini yang lolos sampai tahap akhir itu kebetulan hanya satu dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namanya Profesor Dr. Oman Badrowan. Prof, ini salah satu yang mungkin tidak semua punya konsistensi. Salah satunya Prof. Oman ini ngariksa nih Prof. Nah, ngariksa ini dalam rangka apa Prof? Dihadirkan di tengah masyarakat. Ya, saya senang sekali ditanya soal ngariksa ya, karena ini pekerjaan sunnah sebetulnya. Ngariksa itu kan ya volunteer. Saya suka rela saja. Jadi ngariksa itu sesuai dengan namanya itu kan dari bahasa Sanskerta ya, riksa, kemudian diserap menjadi bahasa Sunda, ngariksa artinya merawat. Cuma saya jadikan akronim ngariksa itu ngaji manuskrip kuno Nusantara. Jadi menjadi nama program. Saya setiap 2 Jumat saya live di media sosial, di Facebook, di Twitter, di Space ya gitu ya. Pokoknya di media sosial begitu ya. Dulu di Instagram juga. Saya membacakan manuskrip. Baca manuskrip. Sejak 2019 sejak saya tugas di Kementerian Agama. 2019. Ya, saya waktu itu kebetulan kan 2017 saya sebagai staf ahli Menteri Agama, kemudian merangkap PLT Dirjen Haji segala. Saya dengan kesibukan itu saya tetap Prof, setiap 2 Jumat saya harus live baca manuskrip. Jam berapa itu Prof? Jam 8 malam. Jam 8 malam. Ya. Itu apapun terjadi harus terjadi. Tetap. Saya tugas di Jeddah. Saya bilang ini kalau di Indonesia udah jam ini ngariksa. Live. Saya waktu itu lagi menunggu jemaah haji khusus di bandar di Madinah karena tugas saya menyambut mereka. Wah, ini udah harus live nih. Gimana kita masih di bandara? Akhirnya nyari kafe
kemudian wifi dari HP kan, minta izin ke orang Arabnya, bilang aja ini mau dakwah gitu. Kan Nggak bisa dakwah. gitu kan. Akhirnya saya bacain manuskrip, tapi manuskripnya harus yang relevan dengan kejadian saat itu. Oke. Saya bacakan manuskrip tentang perjalanan haji. Oh, ada ya? Ada. Oke. Jadi Ngariksa itu sebetulnya misi untuk menjelaskan manuskrip ke publik yang umum, bukan para filolog, bukan para akademisi. Oke, jadi pemirsanya itu khusus untuk umum. Untuk umum. Jadi idenya itu ini bahan-bahan pemikiran, filsafat, agama, kebudayaan yang ada dalam manuskrip harus beradaptasi dengan zaman, di mana generasi milenial itu senangnya yang instan. Instan. Mau nyari sesuatu apa-apa di Google, Di Google. di YouTube kan. Betul. Kalau gitu saya harus hadir di YouTube, saya bilang. Oh gitu. Kalau tidak hadir di YouTube, tidak akan ada yang mau mengenal manuskrip. Seperti saya dulu dipaksa gitu ya. Gitu. Itu kan kebetulan aja kan. Betul. Alhamdulillah sampai sekarang sudah 4 tahun, itu sudah 104 episode. 104 episode. Alhamdulillah. Luar biasa. Itu dengan kadang saya podcast juga ke tokoh-tokoh keliling Eropa. Saya podcast dengan orang sarjana di Eropa gitu ya. Nah, dan itu rupanya salah satu juga yang dilihat sebagai penilaian penjurian di Habibie Prize. Ini ada orang UIN katanya gitu kan, yang mencoba melakukan integrasi ilmu. Nah, ini integrasi ilmu kata kunci UIN Jakarta. Integrasi iya. Jadi ilmu saya kan humaniora. Ya, filologi kan. Di UI juga ada. Di Unpad ada. UGM ada. Tapi begitu dikawinkan dengan Islamic Studies hanya ada di UIN. Hanya ada di UIN. Distingsinya ya. Ini yang menjadi ciri khas. Dan jangan lupa apa yang saya lakukan ini ya, integrasi ilmu itu sebetulnya banyak terinspirasi oleh almarhum Profesor Azumardi Azra. Ya, beliau kan nulis disertasi jaringan ulama, tetapi berbasis manuskrip. Itu yang menginspirasi saya, beliau itu. Maka kemudian saya ambil aspek filologinya yang itu bidang saya. Kalau Pak Azumardi kan sejarah ya, tidak menyunting teksnya. Saya sunting teksnya, tapi saya masuk pada konteks yang mendalam. Dikaitkan dengan kekinian juga. Dikaitkan dengan kebijakan para pemangku kebijakan, supaya bidang manuskrip itu terus utamakan. Sehingga alhamdulillah dikenal gitu kan oleh khalayak yang luas gitu. Prof, pesan terakhir untuk khalayak umum terutama generasi muda dalam filologi, Prof. Silakan, Prof. Ya, pesannya ya kalau berdasarkan pengalaman saya sih, pesannya adalah harus berani out of the box, berani mencoba sesuatu yang beda dengan orang lain begitu ya, sehingga perbedaan itu membuat kita memiliki satu kompetensi tersendiri yang beda dengan orang lain. Sekarang filologi itu kan, guru besar filologi saja saya tuh belum punya teman di PT KIN karena baru Prof. Kang Omar satu-satunya guru besar. Saya tidak gembira sebetulnya karena harusnya ada teman dong ya. Betul. Ini kok filologi guru besarnya hanya satu, se-PT KIN loh. Se-PT KIN. Kalau di PTU Perguruan Tinggi Umum ada, tapi PT KIN itu belum ada lagi. Nah, jadi pesan saya kepada yang muda-muda, beranilah mencoba yang baru ya, out of the box tadi itu. Kemudian do the best, lakukan yang terbaik untuk bidang yang dipilih itu. Dan kemudian yang terakhir itu pesan saya, jangan bikin sekat ilmu. Mentang-mentang misalnya hanya filologi, ngobrolnya dengan filolog saja, baca bukunya filologi saja, jangan. Bergaullah, berdialoglah dengan ragam ilmu yang berbeda-beda, dengan media, dengan IT, dengan sejarah, ekonomi, kedokteran, ngobrol. Tapi tetap basis kita ilmu yang kita tekuni. Jadi basis tetap ilmu, tetapi kemudian kita membuka diri sehingga keilmuan kita lintas disiplin. Betul, itu dan esensi integrasi ilmu. Jadi terbuka, kemudian belajar bersama, lintas disiplin ilmu sehingga menemukan sesuatu yang baru yang berbeda dengan yang lain. Betul. Prof, terima kasih banyak sama-sama, waktunya. Kang Deden. Alhamdulillah, semoga tayangan hari ini bermanfaat, apalagi Prof. Oman ini luar biasa, sudah melanglang buana ke belahan dunia hanya karena ilmu filologi.
Semoga Anda semua terinspirasi. Terima kasih sudah menonton UIN Jakarta TV. Kita tutup alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.